Dalam video ini, saya ingin membahas salah satu pertanyaan, dan pertanyaan ini sebenarnya sangat banyak dirasakan oleh kebanyakan orang, yang tentunya masih dalam proses menuju sukses, menemukan jati diri, dan dalam hati kecilnya memiliki keyakinan bahwa dirinya punya kesempatan untuk sukses. Jika kamu merasakan hal yang sama, silahkan tonton video ini sampai habis. Semoga mendapatkan manfaatnya. Kurang lebih untuk pertanyaannya seperti ini. Pak, izin bertanya. Kadang, aku merasa hidupku biasa-biasa aja. Tapi dalam hati kecil, aku yakin aku ditakdirkan untuk sukses. Lalu pertanyaannya, gimana cara tahu apakah aku memang di jalur yang benar? Dan tanda-tanda orang sukses itu seperti apa? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, tentu nggak bisa cuma pakai satu jawaban cepat. Karena ya memang sukses nggak dibentuk dari satu langkah doang. Nggak sesederhana kalau kamu ngelakuin A, nanti pasti dapatnya B. Nggak gitu. Sukses itu hasil dari banyak hal, mulai dari pola pikir, kebiasaan harian, cara kamu mikir, cara kamu kerja, dan gimana kamu bangkit saat waktu jatuh. Tapi sebelum kita bahas jauh ke situ, aku perlu bahas satu hal penting yang saya garis bawahi dari pertanyaan ini, yaitu kadang aku merasa hidupku biasa-biasa aja, tapi dalam hati kecil, aku yakin aku ditakdirkan untuk sukses. Nah, keyakinan itu sendiri, itu bukan hal kecil. Itu justru dasar dari segalanya. Keyakinan bahwa kamu akan sukses, meskipun sekarang hidupmu masih jauh dari kata berhasil, itu adalah salah satu fondasi orang sukses. Karena banyak orang yang hidupnya memang biasa-biasa aja. Tapi bedanya mereka nggak yakin sama dirinya sendiri. Mereka udah capek, udah menyerah, dan udah melepas mimpi mereka. Dan ketika kamu masih punya keyakinan itu, walaupun cuma kecil di dalam hati, itu tandanya kamu masih punya bahan bakar. Orang sukses tuh selalu mulai dari sana, dari perasaan bahwa hidup gue bisa lebih dari ini. Dan mereka jaga keyakinan itu, sambil mereka jalanin prosesnya pelan-pelan. Tapi ya tentu tidak berhenti di situ. Setelah kita memiliki keyakinan dan mindset bahwa kita yakin akan sukses, tentu kita harus mewujudkan itu semua dengan mengakui sisi kebiasaan dan juga pola orang sukses. Tentu yakin doang nggak cukup. Keyakinan tanpa tindakan ya cuma jadi harapan kosong. Makanya selain punya keyakinan, kamu juga perlu lihat ke diri kamu sendiri. Apakah kamu udah ngebentuk kebiasaan yang mendukung keyakinan itu? Dan dari banyak hal yang bisa dibahas, saya mau bagiin 3 hal utama yang sering muncul di orang-orang yang benar-benar menuju sukses. Mungkin nggak semua kamu punya sekarang, tapi kalau kamu punya 1, 2, ataupun bahkan tiga-tiganya, itu tandanya kamu nggak salah jalan. Untuk mengawali pembahasan ini, saya ingin kamu tidak membebani diri dengan berpikir seperti ini. Berarti kalau saya mau sukses, saya harus melakukan semua kebiasaan orang sukses dong. Kalau seperti itu, tentu saya belum mampu. Ketika kamu berpikiran seperti itu, coba buang dulu pikiran itu semua yang membuat kamu merasa berat ketika ingin menjadi sukses. Walaupun ya memang tidak mudah juga, tapi agar tidak berat, kamu harus bisa memecah dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuanmu saat ini. Karena orang yang sekarang sukses dulu juga tidak langsung serta-merta melakukan kebiasaan yang sekarang dimiliki. Mungkin lebih sedikit atau bisa jadi lebih banyak. Karena memang game setiap fase kehidupan seorang itu berbeda-beda dan harus diisi dengan kebiasaan atau bahkan orang yang berbeda sekaligus. Jadi kalau kita hanya melihat kebiasaan orang sukses di kala suksesnya, tentu kita salah besar. Karena kebiasaan dulu ketika merintis untuk menjadi sukses dengan kebiasaan sekarang ketika sudah sukses itu sangat berbeda. Saya kasih contoh agar lebih mudah memahami. Saya ada teman yang membangun bisnis digital yang tentu sekarang sudah besar karena memang sudah menjangkau ribuan customer. Tapi ini cerita ketika dia baru bangun atau biasa kerennya setup bisnis, memulai berbisnis. Di mana beliau ini cara kerjanya sangat berbeda dengan kebiasaan sekarang. Mulai jam kerjanya yang tidak teratur, jam tidurnya juga tidak teratur, bahkan 2 hari tidak tidur. Itu yang menjadi hal yang wajar bagi dirinya. Dan itu berlaku bukan hanya dirinya saja, tapi juga berlaku pada karyawannya yang memiliki gaya kerja yang hampir sama. Sehingga tidak memiliki jam kerja yang pasti, dan tentu di sini bukan berarti jam kerjanya kurang, tapi malah berlebih bahkan 2 kali lipat. Tentu kalau melihat cerita itu, ketika kita melihat kondisi dia saat ini ketika sudah sukses, sudah berhasil, tentu kita akan terkecoh dengan kebiasaan yang sekarang diakuisisi. Karena mulai dari kebiasaan kerjanya, gaya kepemimpinannya, cara hidupnya,
Bahkan gaya berpakaiannya pun sangat berbeda dengan dulu. Bukan karena memang sekarang sudah punya harta ya, tapi karena memang tuntutan untuk bertemu dengan klien, untuk bertemu dengan partner, yang tentu gaya yang dulu tidak relevan lagi dengan gaya yang sekarang. Bahkan mobil yang dia beli itu memang bukan semata-mata karena keinginan mereka, tapi memang tuntutan dari pekerjaan, entah itu untuk membuat partner lebih percaya, ataupun ada faktor lain yang tentu kita tidak tahu. Bahkan karyawan-karyawan dulu itu banyak yang mengundurkan diri. Karena memang dari segi gaya bekerjanya, ketika dia tidak bisa menyesuaikan atau tidak mau menyesuaikan, itu tidak relevan lagi. Kalau dulu waktu setup, tentu orangnya yang dipilih itu orang-orang yang maaf tidak begitu pintar, tapi memang memiliki etos kerja yang luar biasa. Kalau beliau mengatakan itu orang yang mau diajak tempur, dan tentu masih banyak lagi perbedaan yang tentu tidak bisa disebutkan semua di sini. Tapi dari poin pembahasan ini, ketika kita mau mengakuisisi kebiasaan seorang, tentu tidak bisa melihat kebiasaan yang sekarang diakuisisi, ataupun yang dulu juga diakuisisi. Karena memang setiap orang itu memiliki game yang berbeda-beda, sehingga kebiasaan dan juga cara kerjanya, seorang itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi orang tersebut. Oke, kita mulai pembahasannya. Yang saya kira ini dari sekian banyak kebiasaan orang sukses, tentunya ini harus menjadi basic dari semuanya, khususnya yang baru mulai. Yang pertama yang harus kamu miliki adalah kamu memiliki kebiasaan langsung praktek dari apa yang kamu pelajari. Kalau kamu lagi mulai sesuatu dari nol, entah itu ngerintis bisnis, baru masuk dunia kerja, atau bahkan baru sadar pengen serius ubah hidup, yang paling masuk akal itu banyakin praktek dulu. Karena di awal kita itu belum tahu apa-apa, kita belum ngerti medan, belum punya pengalaman. Jadi kalau nunggu semuanya jelas dulu, nunggu ngerti semua ilmunya, nunggu semua dulu baru mulai, ya kelamaan. Kamu cuma bakal jadi penonton. Penonton dari orang-orang yang udah berani mulai duluan. Jadi di fase awal ini, yang kamu butuhin itu bukan kesempurnaan, tapi keberanian buat nyoba. Baca buku boleh, nonton video motivasi oke banget, ikut seminar silahkan, tapi jangan berhenti di situ. Langsung kamu praktekkan, langsung cobain, langsung bikin, karena justru dari praktek itu kamu bakal belajar lebih banyak. Misalnya, kamu pengen mulai jualan, daripada sibuk bikin logo berhari-hari, atau mikirin packaging yang estetik banget, tapi barangnya aja belum pernah dijual, ya percuma. Langkah pertama, lempar dulu ke pasar, jalan dulu. Gagal pun nggak apa-apa, karena itu bagian dari proses. Semakin cepat kamu praktek, semakin cepat kamu dapat feedback, dan semakin cepat kamu ngerti harus gimana. Dan ini yang sering bikin orang gagal. Mereka itu kebanyakan mikir, terlalu banyak nimbang, terlalu takut salah, terlalu perfeksionis. Padahal sukses itu nggak datang dari pemikiran yang sempurna, tapi dari langkah pertama yang berani. Jadi kalau kamu termasuk orang yang begitu dapat ilmu langsung pengen coba, walaupun itu belum sempurna, walaupun masih gugup, itu pertanda bagus. Itu tandanya kamu punya mental pembelajar sejati, bukan cuma pengamat. Dan percaya deh, kebiasaan kayak gini, praktek cepat, adaptasi cepat, itu salah satu fondasi yang sangat kuat buat kamu berkembang dan akhirnya sukses. Yang kedua adalah kamu konsisten. Kalau kamu udah mulai sesuatu, pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan berhasil, tapi lebih ke bisa bertahan berapa lama. Karena sukses itu bukan cuma soal siapa yang start duluan, tapi siapa yang paling tahan lama di jalurnya. Di sini dibutuhkan konsistensi. Konsistensi itu bukan hal yang mewah, tapi justru hal yang langka. Apalagi sekarang, zaman dimana semua orang pengennya instan. Baru 3 hari belajar desain, udah ngerasa stuck. Pindah ke belajar trading, nggak ada cuan. Pindah lagi jadi konten kreator. Lusanya ngeluh, gue bingung, kenapa hidup gue gini-gini aja ya? Ya gimana mau maju, kalau tiap ngerasa bosan dikit langsung ganti arah. Konsistensi itu tentang membuat keputusan yang sama setiap hari, bahkan ketika kamu nggak semangat. Karena semangat itu datang dan pergi, tapi komitmen itu harus dijaga. Misalnya kamu mau belajar skill baru, di awal semangat banget tuh, beli buku, nonton tutorial, rajin latihan, tapi masuk minggu ketiga, mulai males, mulai banyak alasan, mulai ngerasa nggak berkembang. Di momen-momen kayak gitu, orang gagal biasanya berhenti, tapi orang sukses, mereka tetap jalan. Konsistensi itu kadang ngebosenin, kadang kayak nggak ada hasilnya, tapi justru disitulah bedanya. Orang biasa nyari cepat, orang sukses nyari tahan lama. Kalau kamu bisa tetap lakuin hal yang sama, hal yang kecil sekalipun, secara teratur dan bertahun-tahun, itu udah jadi kekuatan. Nggak semua orang bisa, nggak semua orang mau. Dan kalau kamu udah ada di tahap ini,
tetap jalan meskipun nggak ada yang tepuk tanganin, meskipun nggak viral, meskipun belum ngasih duit gede, itu tandanya kamu udah punya mental yang berbeda. Sukses itu bukan soal siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang nggak berhenti pas yang lain menyerah. Kalau kamu masih bertahan sampai hari ini, masih lakuin hal yang sama meskipun pelan, kamu nggak diam, kamu lagi mendekat. Yang ketiga, kamu rutin evaluasi dan jujur sama dirimu sendiri. Jadi gini, setelah kamu mulai langkah pertama, lalu kamu tahan buat terus konsisten, ada satu hal lagi yang bakal nentuin, yaitu kamu sadar sama apa yang kamu lakuin selama ini. Karena gini, banyak orang udah rajin banget, kerja keras tiap hari, konsisten terus, tapi tetap nggak ada perkembangan yang berarti. Dan kalau ditanya kenapa, mereka sendiri bingung. Makanya salah satu ciri orang yang benar-benar menuju sukses itu adalah mereka punya kebiasaan buat berhenti sebentar dan nanya kepada diri sendiri. Yang gue lakuin selama ini sebenarnya ngarahin gue kemana sih? Mereka itu refleksi, mereka evaluasi, mereka berani jujur sama diri sendiri. Bukan nyari alasan, tapi nyari cara biar lebih baik. Contohnya gini, kamu udah 6 bulan belajar desain, konsisten tiap hari. Tapi kok klien nggak nambah-nambah, hasilnya nggak berkembang, orang reflektif bakal nanya, apakah latihan gue terlalu asal ya? Apakah gue cuma ngikutin tutorial tapi nggak eksplorasi ya? Apakah gue males ngasah komunikasi ke calon klien? Dari situ muncul perbaikan, dari perbaikan muncul kemajuan. Orang sukses itu bukan orang yang nggak pernah salah, justru mereka sering salah. Tapi mereka cepat sadar, cepat belajar, cepat beradaptasi, dan semua itu cuma bisa terjadi kalau kamu berani ngaca ke diri sendiri. Refleksi itu bukan cuma soal mikir, tapi soal jujur, berani ngaku kalau selama ini mungkin ada banyak yang salah. Berani sadar kalau mungkin lo terlalu nyaman di zona nyaman, atau mungkin lo rajin, tapi nggak diarahkan energi lo ke tempat yang lebih tepat. Beda orang yang keras kepala, yang penting jalan terus, gas terus, tapi nggak pernah berhenti buat mikir, ini jalan bener-bener nggak sih? Nah, itu yang bahaya. Kamu bisa capek, tapi tetap nyasar. Jadi kalau kamu sudah mulai, kamu konsisten, dan kamu rutin evaluasi dengan jujur, itu tandanya kamu punya fondasi yang kuat. Karena sukses itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal kerja cerdas. Dan kerja cerdas itu butuh refleksi yang jujur, bukan pembenaran terus-menerus. Oke, mungkin itu sedikit jawaban saya dari pertanyaan ini. Semoga bisa menjawab dan memberikan pemahaman yang menjadi pondasi untuk bisa sukses dan berkembang. Tapi kalau kamu lagi ngerasa hidupmu sekarang biasa-biasa aja, tapi dalam hati kecil kamu masih yakin kalau kamu ditakdirkan bisa sukses, jangan anggap enteng keyakinan itu. Karena itu bukan cuma soal harapan kosong, itu fondasi awal yang harus kamu rawat dan jaga. Tapi setelah yakin tentu tidak berhenti di situ. Kamu juga perlu bukti dari apa yang kamu lakuin tiap hari. Dan dari sekian banyak kebiasaan orang sukses, ada 3 hal penting yang kamu jadikan cermin. Yang pertama adalah kamu langsung praktek dari apa yang kamu pelajari. Gak nunggu sempurna, gak nunggu siap. Yang penting gerak dulu, belajar sambil jalan. Yang kedua adalah kamu bisa konsisten. Bukan cuma semangat di awal, tapi sanggup bertahan bahkan saat gak ada yang mendukung. Ketiga adalah kamu rutin refleksi dan evaluasi diri. Berani jujur, berani ngaca, dan gak takut merubah arah kalau ternyata ada yang salah. Kalau ketika hal ini mulai tumbuh di dirimu, besar kemungkinan kamu gak sedang jalan di tempat. Kamu lagi melangkah, dan langkah kecil yang kamu jaga tiap hari itu, lama-lama akan jadi lompatan besar yang kamu cari. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga pembahasan ini bisa menjawab pertanyaan. Kalau kamu ada pertanyaan lain, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Siapa tahu menjadi pembahasan yang sangat bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kami berikutnya.